sana bir şey yapmam. Ayla The Daughter of War merupakan sebuah film kisah nyata yang berlatar perang Korea tahun 1950. Menceritakan tentang seorang tentara bernama Sersan Sulaiman dari Satuan Komando Turki yang secara tidak sengaja menemukan seorang gadis kecil yatim piatu. Tidak ada yang menyangka antara gadis kecil dan Sulaiman ini terjalin hubungan seperti ayah dan anak, saling menyayangi dan saling peduli satu sama lain. Sampai suatu saat ketika perang berakhir mereka terpaksa harus berpisah. Namun apakah semudah itu kisah kasih sayang mereka ini harus terhapus? Kisah mengharukan, bahagia dan penantian semua akan tersaji dalam film ini. Seperti biasanya guys, pasang headsetnya, jauhi keramaian dan dengarkan baik-baik. Ini dia cerita Ayla The Daughter of War 2017. Cerita ini berawal di bulan Juni tahun 1950, tepat 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Di perbatasan antara Korea Selatan dan Utara ini, kita bisa melihat kehidupan normal dari beberapa keluarga yang hidup di sana. Mereka tampak tenang, menjalani hari-harinya dengan bahagia. Namun tidak lama setelah itu, kebahagiaan mereka harus terenggut karena tentara Korea berusaha melakukan invasi untuk menguasai daerah Korea Selatan. Masih di bulan yang sama, kondisi perang antara Korea Utara dan Selatan ini membuat semua negara prihatin termasuk Turki. Di sini kita akan diperkenalkan dengan salah satu sersan bernama Sulaiman yang saat itu dipanggil atasannya untuk ditugaskan ikut bergabung dalam Satuan Komando Perdamaian PBB yang akan dikirim ke Korea Selatan. Sulaiman pun di sini menerima tugas tersebut walaupun agak berat hatinya karena harus meninggalkan kekasih yang sangat berarti baginya. Dan malam harinya, Sulaiman pun langsung menemui kekasihnya Nuran untuk berpamitan. Awalnya, Nuran sangat sedih karena ia sangat khawatir takut terjadi apa-apa nantinya. Namun Sulaiman langsung meyakinkan kalau perginya ini tidak akan lama dan ia juga berjanji setiap ada kesempatan ia akan selalu mengirimkan kabar dan setelah pulangnya nanti ia akan langsung menikahi Nuran. Pelukan pun akhirnya mengawali perpisahan mereka. Keesokan harinya di rumah Sulaiman, sang ayah pun dengan sumringahnya memberitahukan bahwa dia telah menerima pesan telegram dari anaknya. Perasaan sang ayah pun sedikit berdebar karena sangkaannya anaknya akan segera pulang lalu menikah dengan wanita pilihannya. Namun setelah Nimet membacakan surat itu, ternyata isinya memberitahukan kalau Sulaiman ini akan pergi ke Korea. Tentu aja hal itu membuat sang ayah sedikit kecewa dan khawatir, apalagi Nimet yang terlihat sedih dan hanya bisa mendoakan Sulaiman agar kembali dengan selamat. Dan perlu kalian tahu, Nimet ini adalah gadis yang dijodohkan pada Sulaiman dan ia sering membantu dan datang ke rumah orang tua Sulaiman. Sesampainya di Korea Selatan, Sulaiman beserta pasukannya pun menuju perbatasan untuk bergabung dengan tentara Amerika yang sudah berada di sana. Di sepanjang perjalanan, ia pun menyaksikan langsung tentang betapa mencekamnya negara tersebut. Banyak mayat yang bergelimpangan, anak-anak terlantar yang orang tuanya tewas menjadi korban perang. Tidak lama setelah itu sampailah di kamp Amerika. Di sini Sulaiman pun tetap sebisa mungkin menepati janji untuk mengirim pesan kepada Nuran dan juga keluarganya di rumah. Sulaiman memberikan kabar kalau keadaannya baik-baik saja dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Nuran yang membaca ini tentu saja sangat senang sekali termasuk keluarga Sulaiman yang selalu mendoakannya. Gak lama setelah itu ternyata beberapa hari ini Sulaiman tidak mengetahui kalau perang ini akan segera berakhir karena menurut temannya yang bernama Masud, musuh telah mundur dan meninggalkan Korea Selatan. Ali sahabat Sulaiman yang juga berada di sana sedikit kecewa mendengarnya. Karena mereka sudah datang jauh-jauh tapi mereka tidak melakukan apapun. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba kamp tersebut diserang beberapa pesawat tempur. Pasukan Amerika, Turki termasuk Sulaiman pun berlarian mencari tempat berlindung sampai akhirnya ia bertemu dengan komandannya. Dan di kondisi yang genting ini Sulaiman beserta dua temannya diberi misi untuk mengantarnya ke kamp unit 9 untuk meminta bantuan. Di sisi lain, ternyata kabar perang akan segera berakhir ini telah menjadi berita dan sampai kepada Nuran. Nuran yang membaca ini pun tentunya sangat senang karena kekasihnya akan segera kembali. Sampai-sampai Nuran bersama temannya pun mulai memikirkan baju pernikahan apa yang bakal ia gunakan nantinya. Namun sayang sekali, padahal kenyataannya perang masih terus berlanjut dan malah semakin memanas. Di tengah perjalanannya menuju unit 9, tiba-tiba di malam yang sunyi itu mereka kembali menyaksikan fakta mengejutkan. Karena di sekeliling tempat tersebut ternyata telah porak-poranda dan puluhan mayat pun bergelimpangan di mana-mana. Suasana kembali berubah tidak enak. Sulaiman yang khawatir akan adanya serangan tiba-tiba memberanikan diri mencoba mengawasi keadaan dengan menelusuri sekitaran tempat itu. Tiba-tiba saja Sulaiman kaget. Di tempat itu ia pun menemukan seorang gadis kecil yang duduk sendirian di samping mayat orang tuanya.
Sulaiman yang melihat hal ini jadi nggak tega dan berusaha meraihnya. Tak lama setelah itu, sampailah mereka di unit 9. Di sini terlihat kalau gadis kecil ini merasa tenang ketika berada di pelukan Sulaiman. Dan di sini pun hampir terjadi perdebatan antara Sulaiman beserta teman-temannya. Di sini Ali menyarankan dengan bangganya untuk memberi nama anak itu dengan nama ibunya. Namun temannya malah tertawa karena nama ibunya Ali ini terlalu kolot dan jadi lucu kalau digunakan untuk gadis kecil ini. Akhirnya Sulaiman pun memutuskan untuk menamai gadis kecil ini Ayla yang berarti bulan purnama. Keesokan harinya perjalanan pun dimulai dengan mengandalkan rute dari seorang penunjuk arah. Namun ternyata tentara musuh mengetahui rute mereka sehingga perang pun kembali pecah di sana. Sulaiman yang saat itu sedang bersama Ayla terpaksa harus berjuang mati-matian untuk melindungi jiwa dan keselamatan mereka. Dibantu oleh sahabatnya Ali yang merupakan seorang ahli tembak, nampak di sini bahu-membahu menghalau musuh yang muncul dari sana-sini. Namun sayangnya semakin banyak musuh yang dilumpuhkan justru semakin bertambah pula mereka yang datang. Kondisi pun semakin mendesak ke arah yang terburuk, namun untungnya bantuan kemudian datang dan segera ikut bergabung untuk menghalau serangan musuh. Lewat sebuah berita koran, peristiwa penyerangan terhadap tentara Turki ini rupanya sampai juga ke Nuran. Nuran pun menangis khawatir tentang keadaan Sulaiman. Dan hal yang sama juga berlaku untuk keluarga Sulaiman yang saat itu sedang di rumah. Suatu hari, Sulaiman ditegur bahwa keberadaan Ayla tentu bakalan menghambat pekerjaannya. Selain itu, hal tersebut juga bisa membahayakan nyawa anak itu sendiri, apalagi jika dibawa ke area peperangan. Mendapati teguran demikian, Sulaiman tetap mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan Ayla. Sampai suatu ketika, Sulaiman dan para tentara lainnya dikumpulkan untuk diberikan penghargaan. Namun, tiba-tiba saja Ayla masuk ke tengah-tengah upacara dan membuat semua orang kaget. Tapi beruntungnya, kemudian komandan dari Amerika itu langsung memeluk Ayla dan memberikan Sulaiman izin untuk mengurus dan menjaganya. Kisah bahagia ini Sulaiman juga sampaikan kepada keluarganya dan juga kekasihnya. Keluarganya yang mendengar kabar ini pun ikut bahagia mendengarnya, namun berbeda dengan kekasihnya. Ia justru terlihat murung sedikit cemburu dengan kedekatan Sulaiman dan Ayla. Sampailah di Januari tahun 1951. Ayla tampak tidak ingin lepas dan ingin selalu dekat dengan Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi maka ia selalu mengikutinya. Rasa kasihan yang awalnya menyelimuti benak Sulaiman perlahan-lahan berubah menjadi rasa sayang yang tulus. Dan sejak saat itulah Sulaiman pun mengurus dan menyayangi Ayla layaknya seperti anak kandungnya. Tidak hanya dekat dengan Sulaiman saja, Ayla juga bahkan terlihat akrab dengan tentara-tentara Turki lainnya. Di setiap waktu luang atau di waktu latihan, Ayla selalu duduk memperhatikan mereka. Maret 1951, musim dingin pun berakhir. Suatu pagi ketika mereka melakukan apel, tiba-tiba Ayla masuk ke tengah-tengah upacara sambil mengikuti setiap kata yang diucapkan komandan di sana. Semua kaget termasuk Sulaiman, karena ini kali pertamanya Ayla berbicara dan yang bikin herannya dia mengerti apa yang diperintahkan komandannya. Dan berarti selama ini Ayla selalu memperhatikan setiap kata yang diucapkan para tentara di sana. Semenjak itu di setiap waktu luangnya Sulaiman pun dengan sabarnya selalu mengajarkan beberapa bahasa Turki kepadanya. Sampai di suatu momen ketika Sulaiman mengajarkan beberapa bahasa, tiba-tiba Ayla mengucapkan kata papa dan langsung memeluk Sulaiman. Papa. Mendengar hal itu, Sulaiman pun memeluk Ayla semakin erat. Terlihat di sini Sulaiman sangat terharu dan bahagia mendengarnya. Suatu hari, Sersan Ali nampak ngamuk-ngamuk karena mendapat tugas dari kolonel untuk menjaga perbatasan. Padahal sebelumnya dia sudah merencanakan untuk pergi melihat konser Marilyn Monroe yang sudah lama menjadi idolanya. Sulaiman dan Merut pun berusaha menenangkannya dan berjanji kepada Ali kalau setibanya dari tugas itu Ali bakal dipastikan mendapat tanda tangan dari Marilyn lengkap beserta nama dan tanda ciuman darinya. Ya, mendengar hal itu Ali pun akhirnya sedikit tenang dan bersedia maju ke medan perang. Dan sesuai janjinya, Merut, Sulaiman dan Ayla pun berangkat menonton konser itu. Sulaiman di sini dengan cerdiknya meminta bantuan Ayla untuk mengalihkan perhatian Marilyn Monroe. Dan benar saja, sang idola pun menjadi terpesona tatkala melihat tingkah lucu Ayla.
Beralih ke area peperangan, Ali di sini nampak tidak fokus dalam menjaga garis pertahanan. Hati dan perasaannya pun sangat galau dan pandangannya pun terus tertuju sama selembar foto dari sosok dambaannya. Sambil membayangkannya, ia pun lantas berjanji jika ia bakal menemuinya setelah perang berakhir. Namun sayang sekali sebelum hal tersebut terlaksana, sebuah tembakan menyambar jantung Ali dan Ali pun akhirnya seketika gugur di sana. Sulaiman yang mengetahui kematian sahabatnya ini begitu sangat terpukul. Sambil bercucuran air mata, ia pun meletakkan seikat karangan bunga dan foto beserta tanda tangan idolanya yang dijanjikannya pada Ali kemarin. Juli 1951, hari ini bertepatan dengan 1 tahun tentara Turki berada di Korea, dan hari itu pula mereka dinyatakan telah bebas tugas karena nantinya tugas-tugas mereka akan digantikan oleh tentara-tentara dari negara lain. Hal ini tentunya membuat Sulaiman sangat dilema. Di satu sisi, ia harus pulang dan memenuhi janjinya kepada Nuran untuk menikahinya. Namun di sisi lain, ia juga khawatir terhadap nasib Ayla yang sudah menganggapnya sebagai ayah. Beberapa hari kemudian, sementara teman-temannya kembali ke Turki, Sulaiman pun memutuskan untuk tinggal beberapa waktu lagi untuk mengurus Ayla. Dari sini, Sulaiman pun kembali menuliskan surat untuk pacarnya dan juga orang tuanya. Yang isi surat tersebut berisikan bahwa ia menunda kepulangannya untuk beberapa waktu. Keputusan Sulaiman pun yang sepihak tentu saja mengagetkan sehingga membuat Nuran dan orang tua Sulaiman pun jengkel dan marah bukan main. Di suatu ketika, Sulaiman pun dipanggil komandannya. Di sini, ia diberitahukan kalau 10 hari lagi akan ada kapal yang membawa tentara yang masih tinggal di sana. Dan Sulaiman di sini diperintahkan untuk kembali. Sulaiman di sini menjelaskan kekhawatirannya terhadap Ayla. Namun sang komandan juga langsung menjelaskan kalau Ayla nantinya akan ditempatkan di sekolah Ankara, yaitu sekolah untuk anak-anak korban perang. Bahkan di sini juga hadir seorang pengurus sekolah tersebut dan memberikan baju seragam untuk Ayla. Tidak lama setelah itu sampailah Sulaiman bersama Ayla di sekolah Ankara yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Di sini Sulaiman pun ikut melihat kondisi dan keadaan sekolah tersebut. Tampaknya Ayla betah bersama anak-anak lainnya, namun berbeda dengan Sulaiman yang tahu kalau dirinya akan pergi meninggalkannya. Namun tiba-tiba ternyata Ayla menyusul sambil menangis terseduh-seduh dan mengutarakan kalau ia nggak mau ditinggalkan Sulaiman. Sulaiman yang tadinya akan pergi pun kembali luluh dan semakin berat untuk melepaskan Ayla. Sebelum memutuskan kembali ke tempat asalnya Turki, Sulaiman pun akhirnya nekat menyelundupkan Ayla ke dalam koper agar ia bisa membawa Ayla bersamanya. Sebelum ia menaiki kapal, terlihat semua pasukan diperiksa dan didata. Di sini Sulaiman hampir ketahuan karena ia terlihat membawa koper dengan ukuran sangat besar. Namun di sini Sulaiman bisa meyakinkan kalau di kopernya tersebut hanya berisi oleh-oleh untuk keluarganya. Ia pun akhirnya tersenyum dan lolos. Namun ketika ia baru beberapa langkah, tiba-tiba teman Sulaiman menghampirinya dan bertanya di mana Ayla berada. Semua yang berada di sana pun jadi kaget dan langsung membuka koper miliknya. Setelah rencana Sulaiman yang nekat itu ketahuan, ia pun semakin bimbang dan bingung. Apa yang harus ia lakukan agar tidak berpisah dengannya? Mesut pun langsung menjelaskan kalau Ayla akan lebih baik tinggal di sini dan suatu hari Sulaiman bisa datang ke sini untuk kembali menjenguknya. Akhirnya semua usaha Sulaiman berakhir dan terpaksa harus berpisah dengan Ayla. Dengan berat hati dan semua rasa sedihnya yang ia sembunyikan, Sulaiman pun berusaha menenangkan hati Ayla kalau ia berjanji nantinya akan kembali. Ayla sendiri yang masih lugu juga nggak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Dan tangisan pun menjadi ketika tatkala Sulaiman menaiki kapal dan pergi meninggalkannya. Sesampainya di Turki, hal yang tidak diduga pun terjadi, karena ternyata Sulaiman harus menerima kenyataan pahit bahwa Nuran sudah menikah dengan orang lain, sehingga membuat Sulaiman benar-benar terpukul atas peristiwa itu. Lima bulan kemudian, akhirnya ia pun memutuskan menikah dengan gadis pilihan ayahnya yang bernama Nimet dan pindah ke kota lain. Pernikahan ini sebenarnya masih rada-rada canggung karena semenjak Sulaiman pergi dari Korea itu, ia pun masih tetap selalu memikirkan Ayla, sehingga sikapnya kepada Nimet kurang begitu perhatian. Namun karena Nimet ini memang aslinya perempuan yang baik dan juga sangat mengerti suaminya, ia pun akhirnya mengajak Sulaiman untuk membicarakan tentang Ayla yang selama ini mengganggu pikirannya.
Di sini Sulaiman pun hatinya mulai terbuka dan langsung menceritakan apa yang menjadi kegelisahannya. Berbeda dengan Nuran, Nimet justru terlihat antusias untuk membantu suaminya dalam mencari keberadaan Ayla. Bahkan ia sendiri mengatakan kalau Sulaiman memang menganggap Ayla adalah anaknya, maka Nimet pun akan sama menganggap Ayla seperti anak kandungnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, Nimet tidak pernah putus asa membantu Sulaiman dalam mencari keberadaan Ayla. Setiap ada informasi yang didapat, Nimet pun selalu menyempatkan untuk memberitahu Sulaiman. Sampai Sulaiman yang melihat kegigihan istrinya ini menjadi mulai membuka kembali hatinya. Usaha Sulaiman beserta istrinya untuk menemukan Ayla ini memang tergolong sangat sulit. Kesulitan ini sebenarnya sangat mendasar, semua karena Ayla tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya. Empat 47 tahun berlalu semenjak Sulaiman berpisah dengan Ayla. Saat ini Sulaiman dan Nimet sudah terlihat tua. Namun di setiap waktu luangnya, Sulaiman selalu menyempatkan untuk mengenang sahabatnya Ali, termasuk momennya bersama Ayla waktu itu. Juni 2002. Di sini Sulaiman bertemu dengan wartawan dari Korea dan mendapat tawaran untuk menceritakan kisahnya bersama Ayla semasa perang dulu. Mereka ini ternyata sedang mencari narasumber untuk keperluan film dokumenter, dan jika Sulaiman bersedia bercerita, mereka juga berjanji akan membantunya mencari keberadaan Ayla. Mendengar hal itu, tentunya Sulaiman sangat senang karena menemukan Ayla adalah janji semasa hidupnya yang belum sempat ia tepati. Akhirnya di sini Sulaiman pun menceritakan semuanya dan memberikan semua foto kenangannya bersama Ayla. Dari sini kita beralih ke Korea. Wartawan yang sudah berjanji membantu Sulaiman pun mulai melakukan pencarian. Mereka mulai mencari dari arsip tempat sekolah Ayla dulu, namun arsipnya beberapa sudah hangus terbakar dan hilang entah kemana. Mereka ternyata nggak menyerah begitu saja. Setiap ada informasi, sekecil apapun itu mereka tetap dengan teliti menyelidikinya. Sampai akhirnya mereka menemukan 6 nama yang sampai saat ini masih bisa dihubungi. Informasi ini mengantarkan wartawan ini kembali menemui Sulaiman. Di sini dia menjelaskan kalau orang-orang yang berada di daftar tadi mengenal Ayla. Bahkan di dalam video wawancara itu, seseorang menyebutkan kalau Ayla dulunya pernah diantarkan oleh seorang tentara. Mendengar hal itu, Sulaiman sangat senang dan merasa kalau tinggal beberapa langkah lagi bertemu dengannya. Keesokan harinya, wartawan ini mendapatkan informasi lagi kalau ternyata Ayla ini ditemukan dan ia pun langsung bergegas menemui wanita itu. April 2010, tepat 60 tahun setelah perang berakhir. Di pagi yang cerah, Sulaiman beserta istrinya saat ini berada di Taman Angkara. Tempat ini adalah tempat yang sama di mana sekolah Ayla dahulu berdiri. Beberapa saat kemudian dari ujung taman, Sulaiman melihat seseorang datang menuju ke arahnya. Tidak perlu lama bagi Sulaiman mengenal siapa dirinya, dan tidak perlu bingung bagi Ayla untuk mengenal siapa ayahnya. Mereka pun tidak kuasa lagi menahan air matanya. Tangis kebahagiaan mereka tumpahkan dalam pelukan. Pelukan hangat yang sudah 60 tahun mereka rindukan. Dari sini film pun berakhir dan 10 April 2010 adalah tanggal di mana Sulaiman menepati janjinya untuk kembali menemui Ayla. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah suatu hubungan dan kasih sayang bukan hanya akan terjalin dengan kita mempunyai hubungan darah saja, melainkan jauh lebih luas dibanding semua itu. Meskipun berbeda ras, negara, bahkan sekalipun sampai dipisahkan oleh jarak dan waktu yang begitu lama, ikatan batin tidak akan pernah bisa terhapus. Cinta yang tulus pastinya akan selalu datang dan selalu mencari jalan untuk pemiliknya.